Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Ekonomi Manajerial sebagai tugas akhir untuk mata kuliah Ekonomi Manajerial. Berikut adalah daftar isi yang ada di makalah ini. 1. Pengertian ekonomi manajerial. 2. Fungsi dan tujuan ekonomi manajerial. 3. Ruang lingkup ekonomi manajerial. 4. Teori perusahaan. Dan 5. Laba atau keuntungan. Pengertian ekonomi manajerial. 1. Menurut Dominic Silvastor 1996, ekonomi manajerial merupakan wawasan yang menunjukkan adanya teori ekonomi dengan analis pengambilan keputusan untuk menganalisis apakah bisnis dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 2. Menurut Hirschi 2003, ekonomi manajerial merupakan penerapan ilmu ekonomi sebagai cara untuk mengambil keputusan administrasi dan manajemen. Jadi, ekonomi manajerial itu adalah aplikasi teori ekonomi dengan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Fungsi dan tujuan ekonomi manajerial. 1. Mengelola keuangan. 2. Sebagai alat evaluasi. 3. Membantu menyelesaikan masalah. 4. Menganalisis lingkungan industri. Dan kelima, memperoleh keuntungan. Ruang lingkup ekonomi manajerial. 1. Teori ekonomi. 2. Teknik pengambilan keputusan. 3. Ilmu keputusan. 4. Ilmu administrasi bisnis. Teori perusahaan meliputi teori neoklasik perusahaan, teori manajerial perusahaan, teori perilaku perusahaan, teori keagenan dan teori governance perusahaan, teori evaluasi perusahaan, teori strategi perusahaan, dan teori perusahaan berbasis pengetahuan. Laba atau keuntungan. Pada dasarnya, sasaran yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan adalah memaksimumkan laba sekarang atau dalam jangka pendek. Namun demikian, ada kalanya perusahaan rela mengorbankan atau melepaskan laba jangka pendeknya untuk meningkatkan laba jangka panjang. Jika laba perusahaan sama dengan nilai perusahaan, maka secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Berikut adalah cuplikan wawancara saya dengan salah satu UMKM di Kampung Industri Kecil Konveksi yang ada di Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang.
Universitas Pamulang yang hari ini akan melakukan sambutan ke UMKM ke Pak Jukari dan istri masalah usaha konveksi celana Hawaii. Untuk selanjutnya saya mungkin akan melakukan beberapa pertanyaan. Oke, langsung saja kita mulai. Ada beberapa pertanyaan Bang Jukari. Dan yang pertama, Bang ceritain awal pertama kali usaha. Kalau pertama kali usaha, saya pertama itu ngikut mertua ke pasar, saya ngikut sampai di bahan saya juga ngikut. Nah, dari situ saya belajar motor, terus saya belajar jahit. Nah, kemudian saya punya modal sedikit, saya memberanikan diri untuk membuka usaha sendiri. Dari modal 200.000. Waktu pertama kali usaha di sini atau di mana nih Pak? Saya pertama buka usaha itu ya ternyata masih ngikutin mertua ya, mertua. Pas sudah punya anak satu ya, Ya. punya anak baru bisa. Kalau bisa saya punya rumah sendiri, terus saya buka usaha di rumah sendiri. Awalnya di rumah mertua, Iya. terus sekarang udah punya rumah di tempat sendiri. Jadi. Kenapa kampung disebut jadi kampung konveksi? Di Awal-awalnya dulu memang banyak konveksi di sini gitu. Memang kerjaan sehari-harinya ya di sini emang konveksi, menjahit gitu. Dari zaman dulu. Dari Iya. zaman dulu pernah tuh kayaknya pejabat apa saya lupa di sini. Iya. Sejarahnya itu udah dibilang itu kampung konveksi gitu. Iya, makanya di Pernah serupa di kampung-kampung sini. sini. Katanya sih mau ngucurin dana, tapi sekarang nggak pernah turun. Ya, kenapa ngambil usahanya jahit celana kolor Dulunya memang Hawaii? dari dulu ya itu tuh usaha turun temurun dah, kalau seingat saya ya orang tua saya juga usaha memang kolor, usaha apa celana harian Iya. gitu. Nggak ada emang bisanya Dalam itu. usaha konveksi celana harian ini, Empok atau Abang itu bekerja sama dengan pihak lain atau Dari hasil wawancara dengan Pak Jukari dan istri, saya mendapatkan pembelajaran bahwa Pak Jukari itu bisa mengevaluasi kegagalan usahanya yang sempat berhenti. Dari evaluasi itu mereka pelan-pelan bangkit, membuat usaha lagi sehingga bisa maju seperti sekarang ini. Dengan modal 200.000 sekarang ini mereka bisa mendapatkan sebulan itu income-nya 10 juta. Dalam ekonomi manajerial pada dasarnya sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan adalah maksimum laba atau keuntungan. Namun demikian, ada kalanya perusahaan rela mengorbankan atau melepaskan laba jangka pendeknya untuk meningkatkan laba dalam jangka panjang. Sekian presentasi makalah dari saya. Dikurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.